Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang uji potensi antimikroba. Sebelum lanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nabila Nur Eliza Putri. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulia. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Makdimundri. Hai guys, perkenalkan nama saya Adisti Islamia. Perkenalkan, nama saya Rudiata Maria. Oke, baiklah, kita akan lanjut membaca materi ya guys. Keberhasilan penggunaan sediaan farmasi yang mengandung senyawa antibiotik tergantung pada ketepatan diagnosis dokter dan mutu sediaan farmasi. Antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang sangat penting dan digunakan untuk memberantas berbagai penyakit infeksi. Zat kimia ini dihasilkan oleh mikroorganisme, terutama jamur dan bakteri tanah. Mempunyai khasiat bakteriostatik dan bakterisida terhadap satu atau beberapa mikroorganisme lain yang rentan terhadap antibiotik. Antibiotik sendiri adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh berbagai spesies mikroorganisme dan bersifat toksik terhadap spesies mikroorganisme lain. Penelitian dari para ahli membuktikan bahwa antibiotik berbeda dalam penggunaannya, menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Antibiotik ternyata tidak dapat mempengaruhi semua mikroorganisme patogen, tetapi mempunyai spektrum tertentu, yaitu kumpulan mikroorganisme yang peka atau rentan terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, dalam mempengaruhi mikroorganisme, suatu antibiotik mempunyai luas kerja yang terbatas. Berdasarkan luas kerjanya, antibiotik dibedakan atas antibiotik dengan kerja sempit, yakni antibiotik yang hanya mempunyai spektrum sempit karena hanya aktif terhadap satu atau beberapa bakteri saja, dan antibiotik dengan kerja luas, yakni antibiotik yang mempunyai spektrum luas karena aktif membunuh banyak bakteri, dan griseofulvin termasuk antibiotik yang mempunyai kerja sempit, sedangkan tetrasiklin dan kloromfenikol termasuk antibiotik yang mempunyai kerja luas. Antibiotik mempunyai sifat toksik dan berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh dalam dosis yang besar. Efek toksik antibiotik dapat mempengaruhi bagian tubuh tertentu. Resistensi bakteri merupakan salah satu masalah global, baik pada negara maju maupun negara berkembang. Tingginya kasus resistensi terhadap antibiotika menuntut adanya aktivitas penemuan zat baru, seperti antigen antibiotika. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya resistensi bakteri terhadap antibakteri, perlu dikembangkan penelitian dalam penemuan obat baru yang berasal dari alam. Akhir-akhir ini sudah banyak laporan mengenai resistensi obat. Penyebab terjadinya resistensi antibiotik antara lain karena pemilihan antibiotik yang kurang tepat, pemberian dosis yang kurang adekuat, dan lama penggunaan obat yang tidak disiplin.
Oke, baik. Selanjutnya, mutu sediaan terutama antibiotika. Mulai dari bahan baik, selama proses pembuatannya sampai diedarkan biasanya potensinya masih cukup tinggi. Tetapi setelah diedarkan beberapa waktu sering mengalami penurunan mutu terutama potensinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengawasan mutunya harus diperhatikan agar pada penggunaan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, uji potensi antibiotika secara mikrobiologi adalah suatu teknik untuk penetapan potensi suatu antibiotika dengan mengukur efek senyawa tersebut terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji yang peka dan sesuai. Efek yang ditimbulkan pada mikroba uji dapat berupa hambatan pertumbuhan. Terdapat dua cara yang umum digunakan dalam uji potensi secara mikrobiologik, yaitu metode difusi agar dan metode tabung atau turbidimetri. Baik, selanjutnya pada uji metode turbidimetri, pengamatan dilakukan terhadap kekeruhan yang terjadi sesuai dengan tingkat pengenceran dari senyawa yang diujikan. Metode ini menggunakan medium cair yang diinokulasikan dengan bakteri. Metode turbidimetri berdasarkan hambatan pertumbuhan biakan mikroorganisme dalam larutan antibiotik serba sama dengan media cair dan dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan cepat jika tidak terdapat antibiotik. Untuk metode dengan difusi agar menggunakan medium agar pada medium yang telah diinokulasikan dengan bakteri secara merata. Difusi adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya membran polimer. Pada medium tersebut diletakkan pencadang atau reservoir yang selanjutnya dipipet senyawa antibiotik yang diujikan. Selain pencadang, dapat pula digunakan piperdis, di mana piperdis tersebut direndam pada senyawa yang diujikan, kemudian diletakkan di atas medium yang telah diinokulasikan dengan bakteri. Pada praktikum ini akan dilakukan percobaan dengan menggunakan difusi agar dengan menggunakan piperdis. Potensi antimikroba adalah kekuatan suatu antibiotika dalam menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroba. Mikroba uji harus berasal dari jalur murni, dapat memberikan respon yang bertingkat antara peningkatan konsentrasi dengan peningkatan daerah hambatannya. Penggunaan antimikroba yang meningkat kadarnya menyebabkan meningkat pula resistensi berbagai mikroba patogen terhadapnya. Efektivitas antimikroba sangat tergantung pada kadar dan kekuatan zat aktifnya. Kadar jumlah persatuan, berat atau volume potensi, ukuran kekuatan atau daya bunuh zat aktif terhadap mikroba. Respons mikroba terhadap antimikroba berbeda-beda, umumnya bersifat spesifik dan sensitif. Aktivitas atau potensi antibiotik dapat ditunjukkan pada kondisi yang sesuai dengan efek daya hambat terhadap mikroorganisme. Suatu penurunan aktivitas antimikroba juga dapat menunjukkan perubahan kecil yang tidak dapat ditunjukkan oleh metode kimia, sehingga pengujian secara mikrobiologi atau biologi biasanya merupakan standar untuk mengatasi keraguan tentang kemungkinan hilangnya aktivitas. Ada dua metode umum yang dapat digunakan, yaitu
penetapan dengan lempeng silinder atau cara lempeng, dan penetapan dengan turbidimetri atau cara tabung. Metode pertama berdasarkan difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan Petri atau lempeng. Jadi, mikroorganisme yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran atau zona di sekeliling silinder yang berisi larutan antibiotik. Metode turbidimetri berdasarkan hambatan pertumbuhan biakan mikroorganisme dalam larutan antibiotik serba sama dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan cepat jika tidak terdapat antibiotik. Potensi antibiotik dinyatakan dalam unit atau mikrogram aktivitas antibiotik baku pembanding Farmakope Indonesia atau BPFI dikalibrasi terhadap baku primer antibiotik yang bersangkutan. Antibiotik BPFI dibuat dan diedarkan oleh instansi yang berwenang. Pengertian mikrogram aktivitas berasal dari sediaan antibiotik yang dipilih sebagai baku pembanding yang secara keseluruhan dianggap terdiri dari bahan kimia tunggal. Oleh karena itu, potensi dinyatakan 1000 mikrogram per miligram dalam beberapa hal, sebagai hasil pengembangan metode pembuatan dan pemurnian antibiotik tertentu. Aktivitas sediaan dapat lebih dari 1000 mikrogram per miligram, oleh karena itu dapat dimengerti bahwa sediaan yang demikian mempunyai aktivitas yang setara dengan jumlah tertentu mikrogram baku pembandingan asli. Akan tetapi, pada umumnya mikrogram aktivitas adalah tepat setara secara numerik dengan mikrogram atau bobot sediaan murni. Kesulitan timbul pada beberapa keadaan, misalnya jika antibiotik terdiri dari bentuk basa bebas dan garamnya, dan mikrogram aktivitas dinyatakan untuk salah satu dari bentuk tersebut. Bahan antibiotik terdiri dari sejumlah komponen yang memiliki sifat kimia yang sangat mirip, tetapi mempunyai aktivitas antibiotik yang berbeda. Atau potensi satu kelompok antibiotik dinyatakan dengan baku perbandingan yang merupakan salah satu antibiotik anggotanya. Tetapi sediaan itu sendiri dapat tidak serba sama atau heterogen. Dalam hal ini, mikrogram aktivitas dinyatakan dalam unit mikrogram aktivitas tidak boleh dianggap sama dengan mikrogram atau bobot bahan antibiotik. Perlengkapan secara mikrobiologi akan menghasilkan presisi yang meyakinkan melalui pemisahan sumber-sumber penyebab kesalahan potensial dan biasa yang relatif besar dengan menggunakan rancangan penetapan yang sesuai. Pada penetapan dengan metode lempeng silinder, perbandingan pokok dibatasi oleh hubungan pengukuran diameter hambatan antar lempeng. Tidak termaksud variasi di antara lempeng pada penyiapannya dan penanganan berikutnya. Untuk melaksanakan penetapan turbidimetri sehingga perbedaan kekeruhan yang diamati akan menggambarkan perbedaan kadar antibiotik. Diperlukan keseragaman suhu tabung melalui pengendali termostatik dalam inkubator dan penghindaran bias sistematik dengan penempatan tabung secara acak dalam rak terpisah. Setiap gerak terdiri atas satu set perlakuan yang lengkap. Perbandingan pokok kemudian dibatasi pada hubungan antar kekeruhan yang diamati pada setiap rak. Selanjutnya, perlu diingat bahwa untuk beberapa tujuan, rancangan penetapan diatur sedemikian rupa sehingga setiap satu set perlakuan terdiri atau
tidak kurang dari 3 tabung untuk setiap kadar contoh dan kadar baku, dan setiap set ditempatkan dalam satu rak. Dengan pembatasan ini, dianjurkan untuk menggunakan rancangan penetapan satu aras dosis dengan suatu kurva baku. Suatu penetapan dianggap sebagai penetapan pendahuluan jika potensi yang dihitung kurang. Oke, baik teman-teman, itulah tadi video animasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari salah. Untuk mengakhiri, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.